Ya, surah yang ke-96. Tempatnya di surah ke-96, bukan di surah pertama dalam Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya, kenapa bukan di surah pertama itu? Kenapa surah Al-Fatihah surah yang pertama? Karena memang susunan Al-Quran, susunan mushaf Al-Quran itu bukan berdasarkan urut turunnya surah. Bukan berdasarkan itu. Bahwa surah pertama turun atau ayat pertama turun kemudian itu menjadi surah pertama, itu tidak. Urut-urutan Al-Quran seperti yang kita baca hari ini dan tentu sejak masa Rasulullah SAW, itu adalah petunjuk langsung oleh Allah itu, yang kemudian diteruskan oleh Rasulullah, yang kemudian Nabi memerintahkan kepada kutabul wahyi, kepada sekretaris wahyu. Al-Quran turun lewat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah langsung memanggil para sahabatnya yang menjadi sekretaris penulis wahyu. Nabi mengatakan, tempatkan ayat ini di sini. Di sini tempatnya. Maka setiap ada ayat turun, Nabi menunjuk ke sini tempatnya ya, sini tempatnya. Itulah kemudian yang kita baca. Jadi sebenarnya urut-urutan Al-Quran itu mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, itu sebenarnya petunjuk langsung dari Allah. Tunjuk langsung. Karena Allah yang menunjukkan tempatnya di sini, sambungannya ini bersambung dengan ini. Apalagi kita faham bahwa Al-Quran itu turun biasanya hanya satu ayat, dua ayat. Memang ada sampai satu surah ya. Terutama surah-surah pendek dalam Al-Quran. Ya, itu biasa terkadang turun itu sekaligus. Yang pertama, surah yang turun sekaligus itu kan surah Al-Fatihah. Sehingga kemudian ada yang mengatakan bahwa surah yang pertama turun itu, atau ayat pertama turun sekaligus itu adalah surah Al-Fatihah. Yang lain itu kan surah Al-Alaq itu 1 sampai 5. Ya, surah Al-Muddathir tidak semuanya 1 sampai 10. Surah Al-Muzammil itu hanya beberapa ayat. Ya. Surah yang turun sekaligus itu adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah sekaligus itu. Karena dia seperti merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Ya, tidak terpisahkan. Kemudian turunlah ayat ini seperti yang kita faham bersama. Ya. Faraja biha Rasulullah SAW tarjufu bawadirahu hatta dakhala ala Khadijah. Sesudah Nabi menerima wahyu pertama ini, kemudian Nabi langsung pulang ke rumahnya menemui Khadijah dalam keadaan gemetar, dalam keadaan takut. Ya, sampai kemudian dia bertemu dengan istrinya Khadijah. Ketika bertemu istrinya, tapi jatuh sirah mancaji contoh tutup, kami tahu kita langsung kilo dipeluk. Nabi mengatakan apa? Faqala zammiluni, selimuti saya. Makanya nanti akan ada satu surah namanya surah Al-Muzammil. Nabi disebut ya ayyuhal muzammil, hai Nabi yang berselimut. Itu kan surah berikutnya ya. Kenapa? Karena Nabi pernah datang ke istrinya ketika dia sudah menerima wahyu. Ya, menerima wahyu dia gemeteran, ketakutan. Maka dia minta untuk diselimuti. Kamu dia mengatakan zammiluni. Zammiluni. Kenapa Nabi begitu khawatir? Kenapa Nabi begitu takut, gemetar? Karena ini adalah kali kedua Rasulullah SAW bertemu secara langsung dengan Jibril dengan bentuk aslinya. Bentuk aslinya ya. Coba Pak. Kira-kira kalau disuki bola sama peta-peta tapok atau mau tahan relado. Lain bentuk nah. Kira-kira bagaimana perasaan kita itu? Ya, saya ini sepanjang hidupku tidak pernah ketemu jin. Tidak pernah ketemu makhluk yang macam-macam lain-lain bentuknya. Alhamdulillah tidak pernah. Mudah-mudahan tidak pernah sampai mati.
Ya, karena ada juga orang yang sok berani. Woi, pura kami tahu mau yang sampai cerita gitu. Karena Nabi dalam hidupnya hanya pernah bertemu dengan Jibril dengan bentuk aslinya itu hanya 3 kali saja. Padahal Nabi bersahabat dengan Jibril kan? Nabi bersahabat dengan Jibril. Karena setiap saat Jibril itu datang kepada Rasulullah. Tapi ketika dia bertemu Jibril dengan wajah aslinya, luar biasa Nabi takut. Bisa Nabi, ketika Nabi pertama ketika berumur masih 6 tahun ya, Nabi tanda petik diculik oleh Jibril, kemudian dibelah dadanya, dicuci dengan air Zam-Zam. Itu kali pertama. Kali kedua ketika Rasulullah menerima wahyu pertama. Dan kali ketiga dan yang terakhir ketika Nabi ditemani oleh Jibril melakukan perjalanan spiritual bertemu dengan Allah. Ya, bertemu dengan Allah. Ketika Nabi menerima perintah salat 5 waktu di Sidratul Muntaha, sekalipun sebenarnya Jibril itu tidak bisa sampai ke sana. Ya, dia tidak bisa sampai karena Jibril juga punya batasan ya, hanya sampai di sini. Naik ke Sidratul Muntaha itu tidak boleh lagi Jibril ke situ. Tidak boleh. Maka ketika Rasulullah SAW diminta untuk diselimuti, fazammiluhu hatta zahaba anhu raw. Maka kemudian Khadijah menyelimuti dia sampai kemudian rasa khawatirnya, rasa takutnya, rasa was-wasnya itu hilang. Jadi koloki maka lalai saya dipapina dita tapo bibi neta peluk-peluk ki. Insyaallah fa aja tuh. Ya. Bisa dipraktekkan nanti kalau pulang ini. Terutama yang rumah cucunya, yang rumah lolo dia itu, terbalik ya. Terutama yang muda, kalau yang tua sudah enggak. Dia enggak pengaruh. Ya. Gitu ya. Summa qala li Khadijah, ai Khadijah. Kemudian Nabi mengatakan kepada istrinya Khadijah, Khadijah, mali. Ada apa ya dengan saya nih? Ada apa dengan saya? Wa akhbara hal khabar, kemudian dia menyampaikan informasi yang dia terima, yang dia lihat. Dia ketemu dengan Jibril dengan bentuk seperti ini, dia memeluk saya, dia ceritakan semua itu. Qala, kemudian Rasulullah SAW laqad mengatakan begini, laqad khasyitu ala nafsi. Istriku, saya khawatirkan diri saya ini. Saya khawatirkan diri saya. Karena kenapa seperti ini? Perasaan saya tidak enak ini. Qalat lahu Khadijah, kemudian Khadijah mengatakan kepada suaminya, ini kalau istri yang bagus, kalau istri yang tidak aiman rasono tuh. Apa mi itu? Tapi sebagai istri yang salehah, justru dia memberikan semangat kepada suaminya. Qalat lahu Khadijah, kalla abshir. Ya Rasulullah, ya Muhammad, tidak apa-apa gitu, jangan begitu, jangan khawatir. Sepertinya dia mengatakan begitu, jangan khawatir. Abshir, kata Khadijah, sudah santai aja bro. Ya, bergembira, tidak ada masalah itu. Bergembira. Fa wallah, demi Allah, kata Khadijah, la yukhzikallahu abadan ya Muhammad, wahai suamiku, Allah tidak akan pernah merendahkan kamu selamanya. Tidak akan pernah itu. Kenapa? Ini yang disebutkan oleh Aisyah. Jadi kalau kita tidak mau direndahkan oleh Allah, tidak mau dibuat khawatir oleh Allah, milikilah sifat ini. Miliki sifat ini. Kata Aisyah, kata Khadijah begini, wallah, innaka la tasilur rahim. Kenapa Allah tidak pernah merendahkan kamu? Karena kata Khadijah, kamu adalah orang yang selalu menjalin hubungan silaturahim dengan siapapun. Hubunganmu dengan sesama manusia itu sangat luar biasa. Nabi kan bukan hanya dicintai oleh para sahabatnya, tapi juga dicintai oleh musuh-musuhnya. Sebelum Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, tidak ada orang di Mekah sekalipun yang tidak sayang kepada Nabi. Yang tidak sayang. Kecintaannya kepada Rasul luar biasa. Maka kata, ya kamu kan tidak mungkin ya, kamu ada orang yang selalu memperbaiki hubungan silaturahim.
Pak kata tu tahu napi beda dukungan 1, 2, 3 tak apa dia sewa ada. Awe, kok apa je masih gi sama-sama jamaah. Dukung siapa? Dukung berapa? Nomor berapa? Saya gini. Kalau begitu kita bombek saja. Masa kau dukung itu, anu itu. Nah itu. Padahal hanya beda dukungan politik. Saya juga heran sebenarnya kita semua ini. Ya, kita terutama di Sulawesi Selatan ya. Persoalan politik pun menjadi apa? Menjadi baper orang. Jadi baper hanya karena persoalan politik saja. Padahal pada menemukan itu kapan? Pak yang menemukan itu masih bawah. Kan temannya aja semua. Ini dulu berteman dengan ini, sekarang karena beda politik, tidak sama gitu. Itulah permainan dunia sebenarnya. Santai saja mas. Nggak usah kita terlalu repot dengan persoalan itu. Ya. Jadi pertama itu ya. Jadi kalau kita mau disayang oleh Allah, perbaiki hubungan kita dengan manusia. Yang kedua, kata Aisyah, bagaimana Allah merendahkan kamu sementara kamu adalah watasdukul hadis. Kamu adalah orang yang paling jujur berbicara. Dia nak kama boleh. Tidak pernah bohong. Jadi kalau kita banyak bohongnya, memang jangan kalau tidak disayang oleh Allah. Pak megangi boleh tak daripada tunggangi bukan. Watasdukul hadis. Ya. Watahmilul kal, dan kamu banyak memberi jalan keluar beban orang lain. Ada orang kasihan banyak utang nih, saya bantu dia. Kan Nabi begitu Pak. Ya, kalau orang punya beban, Rasulullah berusaha menyelesaikan bebannya. Atau sudah dia tuas sajing, tidak apa-apa gitu. Urus sendiri urusanmu. Ya. Bahkan wataksibul ma'dum. Rasulullah SAW itu senang sekali membantu orang yang tidak memiliki apa-apa, yang orang miskin. Dia senang bantu. Ya. Dan ini yang penting juga karena bisa kita lakukan kapan ini. Watakrid daif. Nabi itu senang sekali menjamu tamu. Atau si dia kodita dia kenianu itu tu kati tengah. Lo situ minut teh. Ya, Nabi begitu dan sifat ini kemudian kemudian itu berlanjut terus, bukan hanya sebelum menjadi Nabi ya. Lebih hebat lagi ketika Nabi sudah menjadi Nabi dan Rasul. Sering menjamu tamu. Ya. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan Nabi selalu membela kebenaran. Pada saat itu kata periwayat hadis ini, kata Aisyah ya, fantalakat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdil Uzza. Maka kemudian Khadijah mengajak Nabi untuk bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad ibn Abdil Uzza. Ini adalah pamannya sendiri. Kenapa dia ajak? Ya kan dia sebut di sini wa huwa ibnu ammi Khadijah, dia adalah pamannya Khadijah. Akhi abiha, beliau adalah saudara bapaknya. Kenapa? Karena beliau ini ternyata wa kana mar'an tanassara fil jahiliyah. Karena ternyata Waraqah bin Naufal ini adalah sudah menganut agama Nasrani pada masa jahiliyah. Artinya apa? Pada masa jahiliyah itu tidak semua orang penganut paganisme. Tidak semua orang penyembah berhala. Ada di antara mereka yang menganut agama monoteis, yang menyembah Tuhan. Bahkan beliau ini wa kana yaktubul kitab al-arabi wa yaktubu minal injil bil arabiyyah masyaallah wa yaktub. Beliau ini sebenarnya adalah banyak menulis kitab suci ya, yang dalam bahasa Arab, dan bahkan dia menulis kitab Injil dengan bahasa Arab ketika itu ketika Allah menghendaki itu. Tapi pada saat itu kata Aisyah, wa kana syaikhan kabiran kad'amiyah. Beliau sebenarnya ini sudah sangat syekh.
Pernah saya sebut Syekh ya. Toma Macolada nih kesini. Ya, sudah sangat Syekh, sudah sangat sepuh umurnya. Bahkan dia sudah buta. Faqalat lahu Khadijah, kemudian Khadijah bercerita kepada pamannya Waraka, ayyam isma' min ibni akhik. Paman, coba dengarkan apa yang disampaikan oleh ponakanmu ini, maksudnya Rasulullah. Qala Waraqah ibnu Naufal, yabna akhi madza tara. Kemudian Waraqah bertanya kepada Nabi, apa yang kamu lihat? Fa akhbarahu Rasulullah SAW khabara marahu. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan apa yang dia lihat. Faqala lahu Waraqah, maka kemudian Waraqah berkata kepada Nabi, hadzan namus allazi unzila ala Musa Muhammad. Itu adalah namus, itu adalah Jibril yang juga pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam, yang membawa wahyu. Ya laitani fika jaz'an. Ya, sekiranya pada saat itu saya masih muda. Ya laitani akunu hayyan hina yukhriyuka qaumuk. Sekiranya ketika kamu dikeluarkan oleh kaummu nanti saya masih hidup. Kata Waraqah bin Naufal, mudah-mudahan ya saya masih hidup pada saat itu. Qala Rasulullah SAW, awa mukhrijiyahum. Nabi kemudian bertanya, ya Waraqah, paman, apakah nanti, apakah mereka memang mengeluarkan saya nantinya? Ya, kalau Waraqah, na'am, betul, nanti kamu akan diusir oleh kaum. Ini tradisi agama ya, tradisi agama-agama. Lam ya'ti rajulun qattu bima jita bi illa udiya. Tidak ada seorang laki-laki, tidak ada seorang nabi dan rasul yang diberikan wahyu yang datang nanti, yang kemudian diutus oleh Allah, kecuali itu dimusuhi oleh kaumnya, termasuk Rasulullah. Wa yudrikni yaumuka ansuruka nasran muazzara. Sekiranya saya masih menemukan hari-hari itu bersama dengan kamu, saya masih hidup pada saat itu, maka saya adalah orang yang paling pertama membantu kamu. Artinya apa hadirin? Bahwa Waraqah bin Naufal sebagai penganut agama Nasrani itu faham, mengetahui bahwa akan muncul, akan datang seorang nabi dan rasul dari kalangan Arab, dan dia sudah mengetahui ciri-cirinya, dan semua ciri-cirinya itu ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.